Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, semoga tetap sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Muzakir Mahmud, dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 September, saya ditemani oleh rekan saya Ustadz Dery Darmawan Syah, atau yang disapa biasanya TGD. My friend Ya. Melton. Nah, kebetulan beliau juga adalah salah satu aktivis atau pegiat dakwah ya. Ya, Luar biasa, dan pada saat ini nanti kita akan sedikit mengulas terkait dengan dakwah secara umum saja ya. Karena kita mengacu pada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, oleh karena itu dari ayat ini memang sudah seyogianya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya ada misi dakwah, entah itu apapun profesinya. Artinya kalau dakwah ini tidak hanya berceramah di podium atau isi khutbah di masjid, tapi banyak sekali cara yang perlu untuk kita kerjakan agar bagaimana kita ini ada kontribusi. Tapi secara buat tafsir, dakwah. ayat tersebut secara tafsir itu apa sih, bahasa apa? Ya, istilahnya dari ayat tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Artinya, memang kita ini dianjurkan ya untuk menjadi umat yang terbaik. Apa itu umat yang terbaik? Yakni mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada misi dakwah agar kita dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita mengacu pada sejarah-sejarah ulama terdahulu, katakanlah misalnya para wali songo yang dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa mengislamkan Nusantara. Ya, betul. Karena kenapa? Memang mereka itu ada taktik dakwah, siasah dakwah, dan bahkan mereka itu memahami kultur atau budaya tempat mereka berdakwah. Sehingga apa? Mereka itu berdakwah memahami sosial masyarakat, sehingga mereka itu bisa menarik perhatian masyarakat Nusantara, dan kemudian masyarakat Nusantara berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada dakwah wali songo yang sukses itu, yang perlu kita jawab bersama pada konteks kekinian. Kira-kira kalau misalnya salah satu ya contohnya Sunan Kalijaga yang ketika berdakwah itu menggunakan wayang, menggunakan kesenian untuk menarik perhatian masyarakat pada saat itu yang masih beragama non-Islam ya, Buddha, kemudian Hindu, kemudian masuk Islam itu karena memang ada daya tarik dari dakwah sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, kira-kira dalam hal ini kalau kita mengambil pelajaran dari dakwah Sunan Kalijaga, ya, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah, jikalau Sunan Kalijaga masih hidup pada zaman yang sekarang ini, kira-kira dakwahnya seperti apa? Kira-kira cara dakwahnya, metode berdakwahnya, pakaiannya, kira-kira seperti apa? Kira-kira bisa dijawab nggak, Tuan Guru Dery? Ya, ngeband kalau yang ngeband gitu ya. Nggak perawat band. Ya, mungkin seorang komika yang mirip saya. Ya. Intinya sih pertanyaan seperti ini perlu untuk kita jawab bersama. Ini kan agar benar-benar. Iya. Sedikit menanggapi TG Zakir, ya. Karena ada hadis Nabi itu adibu auladakum bi ghairi zamanikum. Itu mungkin yang dilakukan oleh para wali songo, termasuk Sunan Kalijaga. Itu ya. Iya. Ya, intinya kesimpulannya daripada panjang lebar, karena memang konten kita konten yang singkat ya. Artinya ya sekitar 5 menitan. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya di setiap kita selaku umat Islam ada beban amanah untuk menyampaikan dakwah apapun profesinya, dan usahakan ketika dakwah itu kita harus memahami
budaya, sosial masyarakat sehingga tidak bertabrakan ya, dengan kebiasaan mereka. Kecuali kebiasaan mereka itu memang bertabrakan dengan agama, itu perlu untuk kita luruskan. Tapi selagi masih bisa dikompromi, maka usahakan kita masuk sehingga kita melahirkan seni atau daya tarik sehingga mereka itu tertarik untuk memperhatikan dakwah kita, sehingga dakwah kita itu berhasil seperti dicontohkan oleh para juru dakwah terdahulu ya, Wali Songo dan lain-lain yang memang luar biasa. Sampai dengan sekarang kita masih bisa merasakan manfaat dari dakwah mereka yang memang dalam waktu singkat itu bisa mengislamkan Nusantara. Mudah-mudahan misi dakwah ini kita bisa emban, dan mudah-mudahan semua kita itu bisa menjadi juru dakwah, bukan hanya kalau kita belum mampu untuk mendakwah keluar, minimal kita dakwahkan kepada keluarga kita. Kalau kita nggak mampu juga, minimal diri pribadi kita ini kita luruskan dulu agar betul-betul kita siap untuk terjun ke masyarakat. Oke, bagaimana TGD? Silakan. Gerakan ini dulu. Gerakan apa nih? Gerakan ombak dulu. Ini dari saya. Ya, terus yang enam dong, yang enam. Iya. Gimana? Oke. Jangan biar beraturan, harmoni. Udah? Jadi memang agama itu sesuatu yang sangat candu, jangan sampai kita mampu juga terhadap agama. Tetapi agama adalah out of box, jadi kita tahu boxnya itu ya. Kita boleh keluar box, tapi jangan lupa boxnya itu apa, atau juga jangan terlalu memaksakan, seperti istilah selling ice box to Alaska. Ini kan ngapain jualan kulkas di Alaska itu ngapain? Ya gitu deh intinya gitu ya. Ya gitu ya. Oke, sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat konten kita kali ini dan semoga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Ketemu dengan konten video selanjutnya, semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi kalian semua untuk menonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.